Ya, jadi penelitian atau melakukan penelitian itu sebenarnya cukup sulit. Namun ada proses atau tahapan ya yang jelas sesuai dengan arahan ataupun petunjuk yang ada di metodologi penelitian, sehingga penelitian yang dilaksanakan diharapkan bisa relatif bisa menjadi lebih mudah, sehingga kita bisa melaksanakan penelitian dengan baik dan benar. Nah, proses penelitian itu dimulai dengan gagasan yang relatif luas mengenai suatu topik tertentu. Kemudian kita temukan permasalahan yang akan dicoba diselesaikan melalui penelitian. Nah, identifikasi dari permasalahan penelitian ya, merupakan salah satu langkah awal yang cukup penting. Nah, identifikasi permasalahan penelitian ini nantinya akan menentukan tujuan penelitian ya, atau objektif atau goals-nya, dan tentu saja langkah-langkah pelaksanaan penelitian selanjutnya. Nah, khusus mengenai penentuan topik ini akan ada pembahasan secara terpisah karena ini sifatnya agak generik, jadi saya bisalah menguraikan agak lebih panjang mengenai cara-cara ataupun bagaimana memilih atau menentukan topik penelitian, tapi tentu saja dari sudut pandang yang umum, ya, tidak spesifik sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Nah, kemudian ya kajian pustaka atau sering disebut sebagai studi literatur juga sangat penting. Jadi kita harus melakukan kajian pustaka secara komprehensif sebagai salah satu tahapan penelitian. Dari sini kita dapat mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian kita. Apa hasilnya, apa kesimpulannya, dan sebagainya. Bagaimanapun penelitian kita tidak bisa berdiri sendiri, sama sekali lepas dari konteks penelitian yang lebih umum, penelitian yang jangkauannya lebih besar, atau penelitian yang sejalan atau inline. Apakah sebagai kelanjutan atau perbaikan dan penyempurnaan dari yang sudah dilakukan orang sebelumnya, atau hal-hal yang lain lagi. Nah, studi pustaka juga bisa memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian, misalkan pemilihan metode, pemilihan jenis data, ya, durasi atau periode pengukuran atau pengambilan data, dan sebagainya. Sehingga penelitian kita bisa lebih terarah. Nah, selain itu, kajian pustaka akan menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian, bahkan bidang ilmu secara yang lebih luas. Jadi studi pustaka dalam rangka melaksanakan penelitian kita itu juga sekaligus dapat memperdalam pengetahuan kita tentang bidang yang sedang kita pelajari. Hal yang terkait dengan kajian pustaka ini atau literatur review ini juga akan kita bahas lebih detail nanti. Nah, perumusan hipotesa ini sudah pernah kita bahas pada bagian yang lalu, pada pembahasan yang sebelumnya dalam konteks metode ilmiah. Saya kira itu sudah cukup lumayan detail ya, jadi tidak akan kita bahas lagi. Saya hanya ingin menambahkan bahwa untuk memformulasikan suatu hipotesa, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup ya, yang memadai mengenai bidang ilmu atau bidang kajian, khususnya yang terkait dengan topik riset. Dan tentu saja hal ini ditentukan atau merupakan fungsi dari sejauh mana background atau latar belakang keilmuan kita dan kajian literatur yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau kita lihat kembali ya, perbedaan formulasi tentang tahapan penelitian atau metodologi penelitian, maka perumusan hipotesa tidak secara eksplisit di kedua contoh yang saya tampilkan ini. Bahkan ya, penentuan hipotesa dan desain penelitian atau research design ini ada yang tergabung dalam satu aspek yang disebut conceptual framework. Nah, ini ada contoh lain, metodologi penelitian yang dirumuskan seperti ini. Conceptual framework-nya memang tidak eksplisit,
tetapi dinyatakan sebagai penentuan research gap ya dari penelitian-penelitian sebelumnya dan perencanaan untuk mengisi gap tersebut. Perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sekali lagi, gap di sini maksudnya adalah adanya permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada penelitian terdahulu. Atau ada alternatif lain atau peluang untuk memperbaiki hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kembali ke gambar ini ya, maka desain penelitian yang dimaksud di sini adalah rencana pencapaian tujuan penelitian atau permasalahan penelitian, penyelesaian permasalahan penelitian. Nah, ini kalau dikaitkan dengan metode ilmiah yang sebelumnya, research design ini adalah bagian dari proses validasi dari satu hipotesa. Nah, secara garis besar, desain penelitian nantinya diimplementasikan diantaranya dalam bentuk pengambilan data, analisis data, dan interpretasinya yang ada dalam tahapan setelah research design. Nah, tentunya ini akan sangat spesifik dan terkait dengan bidang keilmuan dan penelitian Anda masing-masing. Oleh karena itu, khusus untuk data acquisition, ya, data analisis dan data interpretation ini tidak akan saya bahas. Tapi kalau nanti ada pertanyaan dalam pertemuan-pertemuan yang terkait dengan hal ini atau pertemuan-pertemuan berikutnya, misalnya pada saat membahas kajian pustaka atau pada saat membahas penentuan topik, kalau ada pertanyaan mengenai hal ini, saya akan usahakan untuk menjawab. Kita tidak akan berpanjang-panjang lagi dengan metodologi penelitian karena sekali lagi metodologi penelitian ini sifatnya lebih kepada tahapan ya yang harus kita ikuti. Nah, dua aspek yang akan saya bahas agak detail berikutnya yaitu adalah pemilihan topik atau pencarian topik riset dan tadi sudah saya sampaikan kajian pustaka. Nah, setelah itu nanti kita akan lebih fokus pada aspek penulisan ilmiah, khususnya penulisan tesis atau di sini dicantumkan sebagai bagian akhir dari tahapan atau research process steps ini sebagai report writing atau publication. Nah, saya kira terkait dengan metodologi penelitian ini cukup ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.